Buruh di Jawa Barat kembali turun ke jalan menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar merubah upah minimum kota. Masa aksi berasal dari beberapa serikat buruh se-Jawa Barat. Buruh dari berbagai serikat di Jawa Barat kembali turun ke jalan menuntut perubahan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mereka menuntut perubahan upah agar naik di tahun 2022. Meski demikian, Ridwan Kamil menyatakan dirinya tidak bisa merubah atau mengoreksi SK yang sudah ditandatangani karena tidak memiliki kewenangan. Ridwan Kamil menawarkan kebijakan lain sebagai pengganti skema pengupahan dengan memberikan kompensasi untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, upah naik dengan kisaran 3,27 hingga 5,2%. PP 36 terkait pengupahan, jadi saya tidak akan mengoreksi apa yang sudah ditandatangani karena tugas gubernur di luar Jakarta, karena ada suka dibanding-bandingkan, itu tidak ada kewenangan mengoreksi. Kalau Jakarta itu ada kewenangan karena tidak punya wali kota bupati kan, sehingga gimana gubernur. Kalau gubernur di luar Jakarta, itu kewenangannya hanya seperti kantor pos, menstempel aja, mengirim, menetapkan atau tidak menetapkan, jadi nggak ada kewenangan. Sementara itu, salah satu koordinator aksi, Roy Jinto, mengapresiasi langkah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memberikan solusi terkait pengupahan. Bahwa Pak Gubernur pada prinsipnya tidak bisa merevisi SK, tetapi menawarkan inovasi berbentuk keputusan lain, yaitu mengenai struktur skala upah, khusus untuk pekerja buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun, yang diatur melalui keputusan Gubernur, dengan range kenaikan 3,27 sampai dengan 5%. Dengan adanya keputusan gubernur, buruh berharap dapat mengikat perusahaan agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Sementara buntut dari aksi buruh menggeruduk ruangan kerja Gubernur Banten, polisi menetapkan 6 oknum buruh menjadi tersangka. 2 dari 6 tersangka langsung ditahan. Polda Banten menetapkan 6 buruh sebagai tersangka perusakan ruang kerja Gubernur Banten. Penetapan tersangka ini dilakukan pasca aksi demo buruh yang menggeruduk dan mengacak-acak ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, beberapa waktu lalu. Dari 6 buruh, 2 tersangka ditahan dan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. 4 tersangka lainnya tidak ditahan dan dikenakan pasal 207 KUHP dengan ancaman 18 bulan penjara. Sementara itu, salah satu tersangka meminta maaf dan mengaku aksinya menduduki kursi di ruangan kerja gubernur adalah spontan. Saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Gubernur karena saya sedikit pun tidak ada niatan untuk menghina, apalagi menghujat. Saya sebatas warga Banten yang memiliki Bapak Gubernur, yaitu Bapak Wahidin Halim. Sebetulnya saya secara pribadi pun hanya ingin bertemu. Dan juga penyampaian permohonan maaf secara terbuka itu juga didengarkan oleh kuasa hukum dari Bapak Gubernur. Sebagai penyidik tentu saja kami mengakomodir siapa yang dilayani dan apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dilayani. Kata proporsional yang disampaikan oleh kuasa hukum akan kita tindak lanjuti dalam perkembangannya supaya restoratif justice ini bisa menjadi satu pilihan dalam penegakan hukum terhadap LP Bapak Gubernur. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni barang yang dirusak serta kartu identitas para tersangka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai COVID-19, pemirsa, istri pasien COVID varian Omikron transmisi lokal dievakuasi petugas setelah hasil tes PCR-nya dinyatakan positif. Pasien tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk perawatan.
Petugas gabungan dari 3 pilar mengevakuasi istri dari pasien Omikron yang tinggal di apartemen Green Bay. Petugas terpaksa mengevakuasi wanita tersebut setelah mengetahui hasil tes PCR yang bersangkutan positif COVID-19 varian Omikron. Usai mengevakuasi pasien, petugas melakukan sterilisasi seluruh lantai apartemen dengan menyemprot desinfektan. Dari semalam kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas terkait adanya warga penjaringan yang terpapar COVID-19. Tadi sore juga istrinya sudah kami evakuasi dari 3 pilar juga, sempat juga dibawa ke rumah sakit RSPI. Sebelumnya seorang pria dievakuasi dari tempat yang sama siang tadi. Pria ini terpapar COVID-19 varian Omikron dari hasil tracing. Meski sempat menolak dievakuasi, namun pria ini akhirnya bersedia dibawa oleh petugas. Kementerian Kesehatan pun mengkonfirmasi temuan ini. Pasien berusia 37 tahun dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasien dan istrinya tinggal di Medan dan hanya 1 bulan sekali ke Jakarta. Sebelum dievakuasi, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD Jakarta pada 17 Desember. Pasien yang berencana kembali ke Medan melakukan tes antigen dan PCR pada 17 dan 19 Desember. Ia kemudian terkonfirmasi positif Omikron pada tanggal 26 Desember lalu. Di Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia, pemerintah melarang masyarakat berpergian ke luar negeri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah penyebaran varian baru COVID-19 Omikron. Wapres menyebut beberapa aturan akan diperketat seperti kedatangan warga negara asing dan warga negara Indonesia dari luar negeri. Aturan karantina kesehatan juga diperbarui. Pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama, memang yang datang dari luar negeri. Ini kita betul-betul perketat. Bahkan juga kita sedang melakukan upaya tentang karantinanya, apakah nanti lebih selektif lah. Ya, kemudian penyiapan di dalam negerinya dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini. Pemerintah daerah sudah diinstruksikan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya transmisi lokal di daerah. Kemarin itu sudah 46 yang terkonfirmasi, sehingga kita harus sudah mulai melakukan antisipasi yang ketat. Mencegah penyebaran transmisi lokal varian COVID-19 baru Omikron, pemerintah tengah menyiapkan vaksin booster bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Satlantas Polres Labuan Batu, Sumatera Utara menjaring ratusan penumpang bus dan mobil yang belum divaksin COVID-19 dalam operasi Lilin Toba 2021. Para penumpang yang terjaring wajib divaksin sebelum melanjutkan perjalanannya. Polres Labuan Batu menggelar operasi Lilin Toba 2021 di Jalinsum perbatasan kabupaten, tepatnya di Pos Pam 2 Aikanopan Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Petugas menyetop bus dan mobil pribadi serta sepeda motor dan memeriksa sertifikat vaksin COVID-19 para penumpang. Petugas pun mengarahkan penumpang yang belum divaksin ke posko vaksin sebelum melanjutkan perjalanannya. Seorang kondektur bus mengaku belum divaksin karena terhambat kesehatan dan pekerjaannya. Bukan nggak mau divaksin, tapi saya waktu itu kendala tensi saya rendah. Nah, jadi pas waktu itu saya mau vaksin, keberangkatan mobil saya mendadak. Jadi nggak sempat. Ini apa penumpang untuk supir? Selain sertifikat vaksin, petugas juga memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan guna mengamankan jalur lalu lintas Natal dan Tahun Baru. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Ribuan anak usia 6 hingga 11 tahun di Surabaya, Jawa Timur divaksin COVID-19. Vaksinasi anak juga digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan berhadiah puluhan unit sepeda.
Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Jawa Timur menggelar vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Petemon 1 Surabaya. Sejumlah anak menangis dan berontak menolak karena takut jarum suntik. Sebanyak 2.500 dosis vaksin disiapkan untuk vaksinasi anak yang digelar di 4 sekolah, yakni SDN Petemon 1, SD Kristen Stella Maris, SD Maryam, dan SD Kemayoran 1 Surabaya. Untuk menghibur anak-anak, usai divaksin mereka dibagikan es krim oleh petugas kepolisian. Koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, saya kerjasama sinergitas dengan Dinkes di kabupaten, TNI dan Polri. Alhamdulillah pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh BINDA Jatim terlaksana dengan aman. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 1.000 anak usia 6 hingga 11 tahun divaksin COVID-19 di lapangan Polda Kalteng Selasa pagi. Penyelenggaraan vaksinasi anak ini disambut baik oleh para orang tua dan mendukung sepenuhnya percepatan program vaksinasi anak. Ya, saya senang sekali karena untuk anak-anak ini kan untuk menanggulangi COVID-19 itu. Untuk kedepannya, yang keduanya diadakan lagi. Di sini juga insya Allah mudah-mudahan di sini juga ada, jadi biar nggak susah. Nah, gimana? Tadi sempat takut nggak disuntik? Enggak. Nah, terus efeknya sekarang gimana? Rasanya gimana sekarang? Biasa aja. Senang ya sudah divaksin ya? Untuk menghibur anak-anak yang divaksin, petugas kepolisian menyediakan wahana bermain dan mobil-mobilan, serta undian berhadiah 60 unit sepeda yang langsung diberikan oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, didampingi Kapolda Kalteng, Irjen Pol Anang Avianto, serta Forkopimda setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kembali mengkampanyekan nonton aman di bioskop sekaligus mendukung pemulihan industri film Indonesia. Kegiatan ini adalah bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah pada para pelaku ekonomi kreatif. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno terus berupaya untuk membangkitkan industri perfilman nasional. Dukungan itu ditunjukkan dengan terus mengkampanyekan nonton aman di bioskop. Kali ini Menparekraf nonton bareng film karya anak bangsa berjudul Kadet 1947 di salah satu bioskop di Jakarta. Kami sangat semangat dan mengapresiasi karya anak bangsa di tengah pandemi, dan kami persilahkan untuk kami harapkan ini jadi kebangkitan perfilman kita. Jadi untuk milenial ataupun orang tua juga yang ingin anaknya tahu bahwa sebetulnya tahun dulu tuh Indonesia keras dan juga tersupport oleh anak-anak muda di tahun 1947. Film Kadet 1947 merupakan salah satu film yang dibuat melalui program pemulihan ekonomi perfilman dari Kemenparekraf. Stimulus program PEN perfilman telah tersalurkan sebesar 114,88 miliar rupiah. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi tonggak kebangkitan perfilman di Indonesia. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Perusahaan pupuk milik negara resmi meluncurkan 2 brand baru penyeragaman produk retail urea dan NPK. Single branding tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam rangka memudahkan akses pelanggan terhadap produk retail, PT Pupuk Indonesia Persero resmi meluncurkan penyeragaman produk urea dan NPK dengan brand baru, yakni Urea Nitrea dan NPK Ponska Plus. Saat ini terdapat 100 varian produk urea dan NPK non-subsidi yang dimiliki Pupuk Indonesia Group. Untuk itu, dibutuhkan strategi pengelolaan brand untuk menentukan strategi perusahaan ke depan. Penetapan brand Nitrea dan NPK Ponska Plus karena kedua brand ini sudah dikenal di masyarakat. Langkah penyeragaman brand penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kita harus mulai melakukan sosialisasi yang sangat masif, Pak.
bagus agar ini produk benar-benar dikenal dan sukses di petani, baik untuk produk Nitreanya maupun untuk produk Holzkapusnya. Dengan adanya single brand branding ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan PT Pupuk Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Purwadi Hartono, iNews melaporkan. Kota Xi'an perketat aturan pembatasan setelah lonjakan infeksi COVID-19. Anies pagi akan kembali sesaat lagi. Para pemain timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun optimis timnya bisa mengalahkan Gajah Perang. Skuad Garuda di Piala AFF 2020 kembali melakukan latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik mereka di Stadion Bishan, Singapura. Seluruh pemain dalam kondisi baik, hanya Rahmat Irianto yang alami cedera ringan usai laga semifinal leg kedua kontra tuan rumah Singapura. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Thailand pada final pertama Piala AFF 2020 di National Stadium Rabu malam. 일단 가장 첫 번째 목표는 선수들의 체력 회복이 가장 첫 번째 목표고, 두 번째는 이제 상대가 잘하는 것을 우리가 어떻게 막을 수 있는 패턴 훈련, 전술 훈련